makan dong, jangan lupa selfie. Assalamualaikum dong PKS TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi yang cerah ini pemirsa, kita akan ngobrolin satu tema yang sedang ya di PKS Sleman. Kalau kita lihat di beberapa acara di PKS Sleman ini semacam ada pasar kaget. Fenomenanya ada pasar di mana bersamaan dengan acara-acara yang lain seperti jalan sehat, kemudian senam bersama, bahkan ada di DPC itu yang mengadakan pelatihan sambil membuat pasar kaget juga. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini dua orang, kita anggap dua orang dalang ya di balik fenomena pasar PKS ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Nuri ini Kabid BPJE PKS Sleman. Nanti kita tanyakan ya, Mas Nuri, BPJE itu apa? Kemudian pasar yang sedang berlangsung saat ini tuh tujuannya apa? Atau bagaimana sebenarnya yang pengen diharapkan dari PKS terkait diselenggarakannya pasar tersebut? Monggo diceritakan dulu ya. Sebagai Kabid BPJE, ada latar belakang tertentu kah fenomena saat ini? Kemudian yang diharapkan tujuan-tujuannya itu seperti apa? Ya, baik Martin. Jadi PKS atau pasar kita semua ini sesungguhnya adalah program dari DPP ya, dari BPJE bidang pemberdayaan jaringan dan ekonomi. Kalau di BPJE di pusat itu namanya BOE, Business Opportunity Expo gitu. Ya karena kita di Jogja, slogannya masih Jogja Istimewa gitu. Maka kita membuat istilah sendiri di Jogja itu namanya PKS atau pasar kita semua. Berarti cuma ada di Jogja nih ya? Cuma ada di Jogja. PKS Jadi PKS itu cuma ada di Jogja gitu. Oh, yang PKS pasar kita semua. Pasar kita semua cuma ada di Jogja. Oke, jadi kalau di pusat itu namanya BOE atau Business Opportunity Expo gitu. Nah, ini berjalan di banyak DPD dan DPW di seluruh Indonesia. Gitu. Kalau di DIY alhamdulillah semua DPD itu mengambil program ini. Jadi 5 DPD ya. 5 kabupaten kota mengambil program ini gitu. Di DPD Sleman alhamdulillah itu hampir semua DPC itu juga melaksanakan program ini gitu. Jadi program ini ada kombinasi offline dan online tadi sampaikan Mbak Tin ya. Jadi kita melihat fenomena pasar kaget di kegiatan-kegiatan offline kita. Salah satunya ketika ada senam massal, kemudian ada layanan kesehatan di sana gitu. Ya, makasih Mas. Ada layanan kesehatan, senam massal, jalan santai. Selain juga ada door prize-nya, juga di situ ada pasar kaget tadi, pasar kita semua. Jadi maksud dan tujuannya sesungguhnya untuk menggeliatkan kembali perekonomian UMKM ya, terutama di anggota-anggota binaan PKS gitu. Kita melihat pandemi baru saja usai, jadi berat ya bagi UMKM menghadapi pandemi ini. Belum lagi kemarin barusan. Terus gimana nih Mas, kalau ada masyarakat yang tertarik ingin bergabung dan berpartisipasi dalam pasar kita semua nih? Ya, jadi untuk saat ini kegiatan ini kita khususkan untuk anggota kita yang bisa jualan ya. Jadi sehingga teman-teman atau saudara-saudara kita yang sudah ber-KTA itu bisa langsung jualan dan kita bantu untuk promosinya gitu. Di masyarakat umum kalau mau ikut silahkan gabung ke PKS, daftar melalui DPC terdekat untuk mendaftarkan menjadi anggota PKS, memiliki KTA sehingga nanti ketika ada program-program seperti ini bisa langsung bergabung. Oke, berarti bisa mengakses banyak program ya selain pasar kita semua ya? Iya. Oke. Saat ini gimana Mas Nuri, capaian dari pasar kita semua yang di Sleman ini berapa secara nominal dan kemudian urutan mungkin ya, ada rankingnya ya secara nasional, boleh diceritakan? Ya, jadi pasar kita semua ini di nasional, kita Kabupaten Sleman tuh masuk urutan ke-10, jadi 10 besar gitu ya. Kemudian kalau di DIY kita masih nomor 1 tuh di atas dari Gunung Kidul. Nah, kemudian ini masih ada rentang beberapa saat. Kemarin angka kita tuh 41.900.000 gitu. Nah, masih ada waktu cukup panjang teman-teman, ini masih banyak yang belum lapor, ayo segera lapor. Menyemangati teman-teman yang lain dan ini nanti kita bisa belajar dari Pakem ini dari angka itu bisa kurang lebih separuhnya sendiri tuh dari Pakem. Lebih ya separuhnya lebih ya. Jadi maka nanti kita uli nih apa nih? Kita belajar dari Pakem tuh. Rahasia aja ya. Berikutnya Mas Nuri, ini sebenarnya rentang waktu pelaksanaan pasar kita semua ini kapan aja gitu? Apakah di momen-momen tertentu apa sepanjang tahun gitu?
Iya, jadi ini sebenarnya yang kedua, tahun kedua. Yang Udah pertama tahun kemarin di tahun kemarin sama waktunya juga di sekitar bulan September Oktober. Kemudian tahun ini adalah yang kedua. Nanti rentang waktunya program ini kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan nanti kita 1 bulan itu kita push, artinya untuk teman-teman UMKM silahkan memperkenalkan dagangannya dan anggota-anggota kita juga kita dorong untuk bersemangat ngelarisi koncone dhewe gitu dan memperkenalkan produknya teman-temannya ini kepada orang-orang terdekatnya gitu. Oke, berarti dalam rentang 1 bulan tuh benar-benar di-push ya. Iya. Itu gimana cara koordinasi ke bawahnya lewat jaringannya gimana? Ya, jadi kita bekerja sama dengan teman-teman DPC ya di 17 DPC di Kabupaten Sleman, dan salah satunya yang paling bagus nih di DPC Pakem nih. Jadi dibandingkan DPC yang lain tuh transaksinya setidaknya sampai hari ini tuh jauh sekali memimpin klasemen gitu. Oke. Jadi nanti Nah, teman-teman mungkin sementara bisa sementara ya. siap-siap disalib nih ya. Siap-siap disalib gitu ya. Jadi mungkin bisa belajar kepada teman-teman di Pakem bagaimana caranya menggeliatkan transaksi dan lain sebagainya, kok bisa ya skornya itu cukup jauh dengan yang lain gitu. Oke, nanti kita tunggu sharingnya ya. Kita tunggu sharingnya dari teman-teman dari Pakem ya. Oke, kalau BPJE sendiri program lain yang mungkin terkait peningkatan UMKM dan seterusnya seperti apa, Mas? Ya, jadi selain pasar kita semua ini di BPJE Sleman, kita juga punya program itu pendampingan pelatihan untuk anggota kita gitu ya. Jadi sama tahun kemarin kita sudah luncurkan program itu, dan insya Allah di tahun ini di akhir bulan ini kita juga akan luncurkan kurang lebih untuk 30 anggota kita. Itu kita adakan pelatihan dan pendampingan usahanya gitu. Kemudian selain itu di momen pasar kita semua ini kita juga mendorong anggota-anggota kita, UMKM kita itu untuk kita advokasi masuk dalam sistem UMKM yang ada di DIY, Sibakul namanya. Sehingga agar teman-teman UMKM ini bisa mengakses program dari Daerah Istimewa Yogyakarta itu gratis ongkos kirim. Sehingga pasarnya kita buatkan, kemudian ketika mereka harus ngirimnya itu difasilitasi oleh pemerintah gitu. Berarti kerjasamanya dengan pemerintah gini ya? Kerjasama dengan pemerintah, kita dorong, kita advokasi teman-teman kita bisa masuk di sana. Dan ini sekali lagi Mbak Tin, tidak hanya pasar kita semua, gratis ongkos kirim ini juga hanya satu-satunya di Indonesia, hanya aja di Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Gitu. Di daerah lain tidak ada program gratis ongkos kirim ini. Jadi luar biasa memang nih. Karena kerjasama dengan Pemprov-nya ya? Iya, di program dari Pemprov yang didorong oleh tentu saja oleh anggota legislatif dari kita juga mendorong untuk program ini gitu. Berarti memang PKS ini ikut mensukseskan program pemerintah dalam hal ini adalah komunitas Sibakul tadi ya? Iya. Mensosialisasikan dan menjaring UMKM kita gitu. agar masuk ke komunitas tersebut. Iya, betul. Sip, makasih Mas Nuri. Closing statement dong untuk pasar kita semua, harapannya mungkin. Jadi pasar kita semua ini menggeliatkan perekonomian kita di bawah untuk UMKM kita, agar kita bisa seperti yang dicanangkan oleh pemerintah ya, bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat ya. Kebalik nggak kira-kira ya, kira-kira begitu ya. Jadi bagaimana kita memfasilitasi saudara-saudara kita yang sedang berjuang di bawah ini, berjuang ekonomi ini untuk bisa berdaya gitu. Yang kedua, kita juga membantu teman-teman untuk mengadvokasi mereka untuk bisa mengakses program-program di pemerintahan, sehingga program pemerintahan ini juga bisa tetap tepat sasaran, dan teman-teman kita, anggota kita ini juga bisa mengakses program-program yang banyak yang ada di pemerintahan kita, sehingga UMKM kita ini tetap berdaya. Dan kita bersemangat di BPJ ini bagaimana memperbanyak orang-orang yang masuk dalam golongan mustahik untuk menjadi muzaki gitu. Begitu, semoga menjadi kebaikan untuk kita semua. Oke pemirsa, ini sudah hadir juga di tengah kita Pak Marwan. Ini adalah koordinator pasar kita semua di DPC Pakem, dan kita akan ngulik nih sebenarnya rahasianya Pakem itu apa nih, kenapa sampai memimpin lebih dari 50% perolehan penjualan di Kabupaten Sleman. Langsung aja kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Marwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tin sudah meluangkan waktu. Ya, alhamdulillah senang sekali kita jumpa di suasana yang nyaman dan iya, adem ya. Ini Pakem masih ya? di Pakem ini. Iya, makanya kita ngeluruk nih ke Pakem nih. Yang jelas, alhamdulillah semenjak dicanangkannya Pakem naik kelas, akhirnya muncul semangat untuk menggairahkan ekonomi di Pakem. Jadi
Kemudian 3 bulan sebetulnya kita udah ada pasar online yang di WA Group. Itu selama 3 bulan yang lalu, namanya masih komunitas Niaga Pakem. Oke, tapi itu diinisiasi DPC Pakem ya? Ya, di bidang ekonomi. Setelah ada program dari DBP, Business Opportunity Expo, kemudian dari BPJ Sleman, Ya. namanya pasar kita semua, Ya. langsung kita semangat 45. Yes. Jadi kita rubah nama grupnya jadi pasar kita semua Pakem dengan anggota yang sama. Jadi kita sebetulnya udah promosi-promosi itu dagangan tuh udah 3 bulan yang lalu. Oke. Jadi sekarang tinggal ketok palunya, ayo jalan lari gitu. Akhirnya saya menginisiasi untuk sebagai admin. Ya itu salah satu kuncinya sebetulnya. Bagaimana tugas admin menggerakkan UMKM ini, bahkan ada yang masih takut-takut, omsetnya mereka gede sebetulnya. Hanya karena malu-malu untuk omset berapa, lapor berapa. Nah itu harus ada pendekatan. Karena saya harus silaturahmi, gini loh, ngasih pemahaman. Akhirnya mereka lapor sendiri satu-satu. Dan terbukti besar sebetulnya omsetnya mereka itu. Hanya ya itu, masih belum paham. Oke. Setelah itu ya sampai sekarang ada lapor masing-masing, sudah ditanyain, udah lapor. Bahkan admin sendiri fungsinya nggak cuma nyatetin laporan ya, sebagai marketing ya, sebagai kurir ya, karena ada transaksi jual beli yang berupa barang bekas. Kadang-kadang kita sebagai admin, iki ono teman nggak, ya wis tak gawake, akhirnya terjadi transaksi jual beli. Proaktif berarti ya Pak ya? Ya, Dari... visi kita adalah menggerakkan ekonomi yang di Pakem agar ya pengumpulan dana lah atau apalah ekonomi yang jelas. Iya, menggerakkan ekonomi ya. Menggerakkan ekonomi. Sampai saat ini jumlah peserta di grup WA-nya berapa dan dari elemen mana aja Pak? Waktu komunitas niaga dari Pakem dan Cangkringan. Iya. Hanya sekarang pasar kita semua dibatasi karena ruang geraknya di per DPC. Ya Cangkringan masih aktif ikut promosi-promosi, tapi nggak kita masukkan ke dalam omset Okay. Pakem. Jadi itu secara terpisah. Nah, itu salah satunya. Kemudian ya tadi proaktif mendukung. Bahkan ada yang tutup terus gitu. Kalau UMKM tutup kan kelihatan. Ternyata setelah kita deketin itu pesanannya banyak banget. Catering untuk bumi perkemahan gitu. Karena yang pakai orang luar tapi referensinya dari saya. Bahkan ada orang yang pengen jual bambu petung. Ya ini saya ikut jualin, jadi kayak marketing, marketing of everything lah gitu. Berarti fungsi DPC ini ikut memarketing produk-produk binaan ya Pak ya? Sebagai admin adalah ikut memasarkan. Bahkan ada yang jualan pasir, yang malu mau ngomong, mau promo, kita buatkan flyernya, kita munculkan promonya. Adalah ada caleg yang beli. Masya Nah itu salah satu kunci proaktif aja. Berarti memang kuncinya di proaktif ya? Proaktif dari pihak DPC-nya ya? Iya, itu. Ini nominalnya udah sampai berapa Pak sampai hari ini? Mungkin semalam 12, kalau 25 tambah 12 sekitar ya 37-an ya. nambah 12 juta tadi malam ya? Iya, semalam sehari 13 juta. Jadi kita juga pengen tahu dong Pak, sebenarnya yang dimasukkan dalam grup itu mereka jualannya apa saja, bergerak di bidang apa saja, mungkin bisa diceritakan? Oke, jadi waktu komunitasnya Niaga Pakem kita belum termanage ya. Yang Bukalapak itu siapa? Begitu ada program pasar kita semua dari BPJE dan itu dilombakan, wah langsung semangat. Nah, akhirnya kita buat bikin list, siapa yang mau jualan? Ada satu DPC tadinya itu yang iklannya itu aja gitu ya. Akhirnya sekarang itu ada 16 pedagang yang produknya macam-macam, dari barang online, bambu petung yang buat gazebo, kemudian ya barang bekas, yang banyak barang bekas, sayur-sayuran, kemudian ada pasir, ada bata ringan. Oh, yes. Terus Jual tanah saya ada sendiri nggak, Pak? Ada, saya jual rumah, belum laku. Ini mungkin nanti bisa langsung M. Ya, tapi belum laku saya. Kita doakan lagu ya Pak ya. Saya juga sebetulnya masuk dalam situ, berdagang adalah pelaku usaha UMKM saya. Tapi nggak promo ya. Promo juga nggak apa-apa. Promo nggak apa-apa. Saya adalah jualannya frozen food, jadi berbagai macam ayam pok-pok, fried chicken, nah, jamur crispy, kulit crispy, macam-macam lah. Kemudian ada
partner saya dan satu tim dari admin Pak Gunawan, Eskuat Bali. Nah ini yang makanan itu agak laris, cuman kan omsetnya kecil ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kalau bagi saya adalah nilai transaksinya, pembukuannya. Ada pertumbuhannya ya Pak ya? Ada pertumbuhannya, nggak penting jumlahnya. Jumlahnya penting, target tetap ada. Tapi kalau untuk ngejar target itu ya kita perlu usaha yang lebih gede. Ya itu aja sih Mbak. Senang berarti ya Pak ya, pengalaman mengkoordinasi para UMKM untuk jualan di BOE? Seneng, saya justru memotivasi diri saya sendiri untuk ikut terjun langsung sebagai pelaku usaha UMKM dan ngajak teman-teman. Misinya adalah saling bantu aja, saling bantu biar ya pokoknya nek sukses bareng, nek mlebu swarga bareng lah. Rame-rame, nek swarga dhewean ra penak. Sukses bareng, mulia bareng ya Pak ya. Insyaallah mulia dunia akhirat. Amin. Ada pesan-pesan untuk DPC lain ini yang mungkin dalam nominal masih kecil gitu Pak. Gimana mereka biar semangat juga menyukseskan program pasar kita semua? Sebetulnya kalau dilihat dari nominal, saya bukan mengecilkan DPC. Itu istilahnya kalau orang emosionalnya belum muncul. Kalau udah mungkin saya kelewat, bisa kesalip. Tapi hal yang belum ya gregetnya? Ya, gregetnya belum ada. Dan secara omset banyak di DPC lain itu yang punya UMKM yang termasuk balungan gede gitu. Jadi pengusaha besar tapi masih UMKM. Tapi pada prinsipnya adalah sebuah prosesnya. UMKM itu sekarang tinggal mau jadi bisnis apa dagang terus. Itu kan pilihan. Tapi yang paling prinsip itu pembukuan sebetulnya. Nah kalau pembukuannya itu teratur, rapi, ya insya Allah hanya masalah waktu aja. Saya juga belajar dari Genpro di BPJE tentang pentingnya sebuah pembukuan. Makanya dimulai dari UMKM lapor, terus saya buatkan pembukuan dari nilai transaksi walaupun kecil, walaupun 50 perak tetap masukin. Sampai dibuatkan pembukuan itu UMKM iya, dibina? jadi ada filenya saya, Excelnya. Laporan tiap hari saya, terus alasannya kenapa, semua ada. Jadi saya kasih note, jadi nggak cuma semata-mata ngejar nilai nominal gede. Kalau nominal gede sih jualan rumah sekali kelar. Itu. Sekali kelar langsung menang. Kalau dibikin juara. Baik, terakhir mungkin Pak Marwan ya, greget apa yang tumbuh setelah ini yang kedua ya Pak ya, mengkoordinasi apa baru yang saya pertama? baru satu kali tahun 2002. Baru pertama ini mengkoordinasi pasar kita semuanya DPC Pakem, kemudian greget banget. Kira-kira dapat inspirasi apa Pak dari situ? Saya banyak. Saya memang senang yang inspirasi. Saya nggak senang motivasi, tapi senang inspirasi. Untung saya milih kata inspirasi. Ya. Karena inspirasi itu kalau ibarat telur, memunculkan jiwa wirausaha, itu pilihannya ada dua. Telur itu mau pecah dari dalam atau dari luar. Kalau dari dalam tinggal digoreng makan habis. Tapi kalau telur itu muncul dari dalam, jadi anak dan beranak berkembang. Tinggal pilihan. Tapi kalau intinya dari luar dimakan digoreng habis. Habis atau busuk malah. Karena tumpah. Tapi kalau pecah dari dalam, tumbuh ya. Tumbuh anak ayam atau apapun yang berkembang. Dan itu bisa menghasilkan, ada multiply-nya lah. Luar biasa, gitu. kita dapat inspirasi telur pagi hari ini. Bagul telur, mana suaranya? Oke. Baik, pemirsa, alhamdulillah kita sudah selesai ya ngobrol-ngobrol serunya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya. Sebelumnya kita mau dengar dulu nih penyemangatnya, motonya BPJE apa nih biar semua jadi ikut greget. Yuk. BPJE bersama bertumbuh dan berdaya. Luar biasa, kita akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.